Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Bunda Syarifah di sini dalam Ilmu Pengetahuan Alam dan Sosial kelas 5 bab 3 Magnet, Listrik dan Teknologi untuk Kehidupan. Baik ya, kita akan mempelajari hal itu dan sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Baik. Untuk bab ini, kali ini kita akan berbincang tentang magnet, listrik dan teknologi untuk kehidupan. Sebelumnya di sini ada percakapan empat anak ini ya, empat anak. Yang pertama bilang seperti ini, wah hebat, sampahnya bisa menempel di ujung eskavator. Aku jadi membayangkan, seru ya kalau mesin itu bisa memindahkan mobil. Kenapa ya bisa menempel begitu? Kalau digunakan untuk memindahkan rumah, bisa nggak ya? Itu adalah sebuah percakapan yang cukup menggelitik ya, dan cukup untuk menjadi pemantik pada materi kali ini. Nah, coba menurut kalian apa yang tampak pada gambar di atas itu merupakan salah satu bentuk penerapan teknologi listrik dan magnet yang ada di sekitar kita? Apa itu teknologi? Bagaimana listrik dan magnet diterapkan dalam berbagai teknologi untuk membantu kita melakukan aktivitas sehari-hari? Yuk kita berkenalan dengan listrik dan magnet, kemudian kita cari tahu bagaimana mereka bekerja. Oke. Tujuan pembelajarannya yang pertama adalah memanfaatkan gaya magnet untuk menjalani aktivitas sehari-hari, kemudian mendeskripsikan bagaimana energi listrik diperoleh dan digunakan. Dan yang ketiga, menggunakan perangkat teknologi yang memanfaatkan perubahan energi listrik. Baik ya, untuk topik A kali ini apa dan untuk apa sih magnet diciptakan? Nah ya, untuk topik ini pertanyaan yang esensial seperti terlihat dalam sebuah gambar ini ya. Jadi ada seorang anak yang sedang memegang magnet, yang di depannya ada mobil yang bisa terdeteksi dengan magnet. Berarti terbuat dari logam ya. Nah, pertanyaan esensialnya kali ini berarti apa sih itu magnet? Bagaimana magnet bermanfaat untuk kehidupan kita? Dan bagaimana cara membuat magnet? Nah, di sekitar kita ada suatu benda yang disebut magnet. Nah, benda ini tuh bisa menarik logam seperti besi dan baja. Kalian bisa menemukan magnet di banyak peralatan seperti pada kotak perkakas, ujung obeng, mesin sepeda motor atau mobil ya. Kipas angin juga ada, kulkas dan benda-benda lainnya. Oke, jadi mari mencoba ya. Apa itu magnet ya? Dalam kegiatan ini kalian akan menemukan magnet dari barang-barang bekas yang ada di sekitar kalian. Lalu menggunakan magnet tersebut untuk melakukan beberapa percobaan. Oke. Untuk alat dan bahannya, yang pertama magnet ya, yang didapatkan dari barang bekas atau bisa dibeli di toko. Kemudian yang kedua segenggam beras biji-bijian atau kedelai. Boleh, kedelai boleh, biji-bijian boleh. Yang ketiga, paku, jarum, peniti, benda kecil lainnya yang terbuat dari besi. Kemudian yang keempat, kayu ranting berukuran kecil yang sudah dipatahkan. Yang kelima, segenggam tanah. Yang keenam, segenggam kerikil. Yang ketujuh, ada kotak yang terbuat dari kertas atau plastik. Yang kedelapan, satu bungkus serbuk besi. Ini jika ada ya. Serbuk besi itu bisa kalian cari di antara pasir, juga kadang-kadang ada di sana. Kalau kita membawa magnet,
di tempat yang berpasir itu biasanya nanti serbuk besi akan menempel. Oke, langkah percobaan yang pertama, campurkan beras, biji-bijian, kedelai, paku, jarum, peniti, serbuk besi, ini jika ada ya, dan segenggam tanah. Kemudian letakkan di dalam kotak kertas atau plastik. Kemudian yang kedua, angkat kotak, kemudian letakkan magnet di bawah kotak. Yang ketiga, gerakan magnet ke kanan, ke kiri, dan ke kiri ya. Kemudian amati benda apa saja sih yang ikut bergeser seiring dengan pergerakan magnet. Carilah cara untuk mengambil paku, jarum, peniti dari campuran tanpa menyentuhnya. Nah, kemudian jawab pertanyaan berikut ini nih. Benda apa saja yang bisa ditarik atau menempel pada magnet? Kemudian yang kedua, bagaimana cara termudah memisahkan benda besi dari campuran benda-benda lainnya? Yang ketiga, apakah semua benda yang terbuat dari besi selalu dapat ditarik oleh magnet? Wah, kepo ya. Oke. Kemudian yang selanjutnya kita lakukan bersama-sama ya. Mengenal karakteristik magnet. Alat dan bahannya tadi 2 batang magnet yang didapat dari barang bekas atau bisa jadi boleh dibeli di toko ya, ada ya. Kemudian yang kedua, kertas berukuran A4 bisa didapatkan dari buku gambar atau tempat fotokopi ya. Beli aja kertas A4 gitu. Nah, yang ketiga, segenggam serbuk pasir hitam atau serbuk besi yang didapatkan di toko bangunan. Yang keempat, benang, penggaris, dan tumpukan buku. Peralatan ini boleh diganti dengan peralatan lain yang mendukung ya. Kemudian langkah percobaannya nih. Letakkan magnet di atas meja. Taburkan serbuk pasir hitam atau serbuk besi di atas kertas. Letakkan kertas di atas magnet, kemudian amati gerakan serbuk besi. Nah, digerakkan ya. Gambarlah gerakan serbuk pasir atau besi yang ada di atas kertas tersebut pada kertas terpisah. Jika sudah melakukan langkah percobaan yang ketiga dan keempat, susunlah ada penggaris, benang, salah satu magnet ya, dan tumpukan buku di atas meja. Kemudian magnet dalam posisi menggantung seperti gambar ini ya yang di samping ya. Berikut. Nah, yang kelima, dekatkan magnet kedua ke salah satu magnet pertama yang menggantung itu. Nah, coba dekatkan lagi nih magnet kedua ke sisi yang lain magnet pertama. Amati perubahan yang terjadi. Nah, ini kemudian diskusikan ya dengan kelompok kalian pertanyaan berikut ini. Yang pertama, bagian magnet mana yang menarik serbuk pasir atau serbuk besi paling banyak? Kemudian pada langkah percobaan yang keenam, apa yang terjadi ketika kedua magnet saling didekatkan? Nah, mengapa hal itu bisa terjadi ya? Oke. Nah, kemudian yang ketiga, pada langkah percobaan yang ketujuh nih, apa yang terjadi ketika kedua magnet saling didekatkan? Mengapa hal itu juga bisa terjadi? Nah, ya. Oke, ini kita nanti akan mengenal nih apa itu magnet. Nah, oke. Sudah ya, tentunya kalian bisa menyimpulkan bagaimana? Apa itu magnet? Ya, sesuatu benda yang bisa menarik besi atau logam ya. Apa saja benda-benda yang dapat ditarik oleh magnet? Logam, baja ya, semua benda-benda yang terbuat dari logam lah dan baja. Apa itu garis-garis gaya magnet? Nah, ini garis-garis gaya magnet yang ada di sekitar magnet. Nah ya, apa yang terjadi jika kedua magnet dengan kutub yang sama diletakkan? Kalau kutub yang sama diletakkan, tadi hasilnya bagaimana? Terjadi tarik-menarik atau tolak-menolak. Nah, apa yang terjadi jika kedua magnet dengan kutub yang berbeda didekatkan? Nah, ini ya, jadi sesuai dengan pengamatan yang tadi kalian lakukan. Apa manfaat magnet dalam kehidupan kita sehari-hari? Nah, ini bisa sangat membantu sekali pekerjaan manusia ya. Bisa mempermudah, bisa memilah benda-benda yang terbuat dari logam dengan yang bukan, dengan cepat ya, bisa memudahkan manusia dalam menangani sesuatu yang sekiranya lama, tapi kalau menggunakan magnet menjadi cepat gitu ya. Oke ya, kita belajar lebih lanjut. Yang pertama, sifat magnet.
Oke, sifat magnet. Magnet adalah suatu logam yang memiliki kemampuan menarik besi lainnya. Tidak semua benda loh ya bisa ditarik oleh magnet. Hanya benda-benda yang mengandung logam yang dapat ditarik oleh magnet. Itu sebabnya dalam percobaan pertama hanya klip besi, jarum, peniti, dan logam yang dapat ditarik oleh magnet. Adapun kayak beras, kedelai, biji-bijian, kayu, tanah, dan kerikil itu kan tidak mengandung unsur besi ya, sehingga tidak dapat ditarik oleh magnet. Dan yang kedua, garis-garis gaya magnet. Jika kalian perhatikan, pada serbuk pasir yang berada di atas kertas, itu terdapat semacam garis-garis yang menghubungkan bagian ujung magnet dengan ujung magnet yang lainnya. Nah, gambar di samping merupakan contoh, gambar yang di atas itu ya, itu merupakan contoh gambar serbuk pasir atau besi yang diletakkan di atas sebuah magnet. Garis-garis yang terbentuk menunjukkan medan magnet. Ya. Semakin banyak serbuk pasir yang menempel di ujung bagian tertentu, maka semakin besar kekuatan magnet di bagian tersebut. Setiap magnet selalu memiliki kutub utara yang disimbolkan dengan huruf N ya, dan kutub selatan yang disimbolkan dengan huruf S. Nah, jika kalian mendekatkan dua magnet dengan kutub yang sejenis, maka magnet tersebut akan saling menolak satu sama lain ya. Jadi kayak sunatullah saja, kalau memang kita sama-sama N, ya tolak menolak. Tapi kalau yang tidak sejenis, N dengan S akan tarik menarik. Ini seperti sunatullahnya ya, antara laki-laki dan perempuan. Seharusnya kalau laki-laki dengan laki itu akan tolak menolak. Seperti itu ya, bisa diambil ibrahnya seperti itu. Itulah yang menyebabkan mengapa ketika kalian melakukan percobaan kedua, ada saatnya kedua magnet tersebut saling tolak menolak. Namun jika kalian mendekatkan dua magnet dengan kutub yang berbeda, maka mereka akan saling tarik menarik seperti itu. Oke ya. Kekuatan magnet yang ketiga, dari percobaan yang kedua kalian dapat melihat bahwa magnet yang ada di bagian ujung menarik lebih banyak serbuk pasir atau besi dibandingkan dengan yang ada di bagian tengah magnet. Kenapa? Hal ini menunjukkan bahwa kekuatan magnet yang paling besar itu terdapat di bagian ujungnya. Oke, dari sini kosakata yang baru yang kalian mungkin belum memahami adalah medan magnet. Medan magnet itu adalah lingkungan di sekeliling magnet yang dipengaruhi oleh gaya magnet, itu yang dinamakan medan magnet. Oke, yang keempat ya, penggunaan magnet. Kemampuan magnet untuk menarik logam dan gaya medan magnetnya sangat bermanfaat dalam membantu kita menjalani aktivitas sehari-hari. Banyak peralatan elektronik yang memanfaatkan gaya magnet, seperti pengeras suara yang ada di ponsel pintar atau televisi ya, hiasan kulkas, dinamo pada kendaraan bermotor atau mesin, headset, sirine, pintu lemari pendingin, dan gardu listrik. Itu menggunakan di dalamnya ada magnetnya ya. Oke, selanjutnya saatnya kita memilih tantangan. Coba kita membuat magnet sendiri. Jika kalian tidak dapat menemukan magnet dari berang-berang bekas di sekitar kalian atau dari toko tertentu, kalian bisa membuat magnet sendiri menggunakan bahan-bahan sederhana ini. Kayaknya seru nih ya. Yuk kita coba buat magnet sendiri. Alat dan bahannya, yang pertama meter kabel lembaga, bisa beli di toko listrik ini ya. Kemudian buah baterai ukuran D. Kemudian dua buah paku besi ya dengan panjang antara 2-3 inci. Ada selotip secukupnya. Yang selanjutnya ada 5 buah paperclip atau serbuk besi atau paku besi kecil ya, berukuran kurang dari 1 cm. Oke, selanjutnya langkah percobaannya, periksa kabel yang akan kalian miliki. Periksa kabel yang kalian miliki. Jika ternyata bagian kabelnya itu masih tertutupi lapisan karet, artinya kalian perlu mengupas karet tersebut terlebih dahulu. Nah, kemudian jika kabel yang kalian miliki hanya berupa logam, tembaga saja, maka kabel tersebut siap digunakan ya.
Yang ketiga, lilitkan kabel pada paku hingga 4/5 bagian paku tertutupi lilitan kabel ya. Lihat gambar berikut nih sebelah nih ya. Jadi ini 4/5 bagiannya tertutupi kabel semua nih ya. Melingkar seperti itu. Kemudian tempelkan ujung kabel di kutub positif baterai. Tempelkan ujung kabel lainnya di kutub negatif baterai seperti pada contoh gambar di samping ini ya. Kemudian arahkan ujung-ujung bagian tajam paku ke arah klip kertas. Lalu amati apa yang terjadi. Jeng ding 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 ya. Karena bisa diangkat ya. Oke, kemudian gantilah paku menggunakan kayu yang ukurannya sama. Lalu cobalah dekatkan kayu ke klip kertas dan amati apa yang terjadi. Tak bisa ya, tidak bisa mengangkat klip. Nah, ceritakan pengalaman kalian melakukan aktivitas ini kepada teman-teman atau guru di sekolah. Oke. Sekarang coba dicek apa yang sudah kita pelajari. Oke, yang pertama, gaya magnet adalah gaya tarik atau gaya tolak yang dihasilkan oleh suatu medan magnet. Oke ya. Kemudian yang selanjutnya, yang kedua, beberapa logam seperti besi tertentu memiliki medan magnet yang dapat menarik logam lainnya. Ya. Kemudian yang ketiga, sebuah magnet memiliki dua kutub, yaitu kutub utara dan kutub selatan. Oke, yang keempat, apabila dua magnet dengan kutub yang sejenis dipertemukan, maka kedua magnet tersebut akan tolak-menolak. Misalnya nih, kutub utara magnet didekatkan dengan kutub utara magnet lain. Yo, jelas tolak-menolak ya. Kemudian yang kelima, jika dua magnet dengan kutub yang berbeda jenis dipertemukan, maka kedua magnet tersebut akan tarik-menarik ya, kebalikannya jadi ya di sini ya. Misalnya nih, kutub utara ketika didekatkan dengan kutub selatan, maka akan terjadi tarik-menarik gitu ya. Oke, yang keenam, salah satu cara membuat magnet yaitu dengan menggunakan baterai dan kabel yang dililitkan ke besi ya. Contohnya paku. Itu nanti bisa mengangkat klip ya yang terbuat dari logam seperti itu. Oke. Selanjutnya kita ke topik yang B, bagaimana cara mendapatkan energi listrik. Wah, bagaimana ya? Adakah yang tahu di sini? Oke, ini ada percakapan yo. Ada 4 sekawan ini ya. Ini mengatakan begini, ponsel pintar ini pakai listrik loh, jadi bisa hidup. Iya, televisi ini juga kalau nggak ada listrik nggak bisa menyala. Kian, kamu simpan camilannya di mana? Nah ini sedang membuka kulkas nih ya, atau lemari pendingin ya, mencari makanan. Dan ketika dibuka tutup itu kan pintunya menggunakan ada magnetnya ya, jadi bisa menutup. Kemudian yang satunya lagi, kalau pencampur ini bagaimana? Nah ini alat pencampur untuk membuat minuman ya, kopi atau apa. Nah jadi pertanyaan esensial untuk topik ini adalah yang pertama, apa itu listrik? Kemudian yang kedua, bagaimana listrik membantu kita menjalani aktivitas sehari-hari kita? Bagaimana cara mendapatkan energi listrik? Kemudian lampu, televisi, ponsel pintar, kulkas, pencampur, minuman dan pendingin ruangan itu merupakan contoh peralatan yang menggunakan listrik ya, sehingga dapat berfungsi. Apa itu listrik? Bagaimana listrik membantu kita menjalani aktivitas sehari-hari? Nah ini ya. Ini di kota-kota besar listrik itu sudah menjadi bagian dari kehidupan kita sehari-hari ya. Listrik merupakan satu bentuk energi yang bisa dimanfaatkan untuk membuat beberapa peralatan, sehingga dapat berfungsi dengan baik. Tanpa listrik banyak aktivitas yang sulit dilakukan. Peralatan lain apa saja yang membutuhkan energi listrik sehingga dapat berfungsi? Yuk kita pelajari bersama. Oke, kita mencoba ya, mari mencoba, yaitu dari mana energi listrik didapatkan. Coba
Yang pertama, cari peralatan di sekitar rumah atau sekolah yang menurut kalian membutuhkan energi listrik nih. Yang kedua, coba fungsikan setiap alat tersebut dengan cara menekan atau menggeser tombol tertentu. Yang ketiga, cari tahu dari mana alat tersebut mendapatkan energi listrik. Diskusikan bersama teman atau guru kalian mengenai kegunaan alat tersebut dalam memanfaatkan listrik. Oke ya, contohnya kalau di sekolah, bel listrik, nah ya, bel masuk sekolah, bel masuk kelas. Nah, itu juga menggunakan listrik. Nah, ya. Yang kelima, catat hasil pengamatan kalian pada lembar kerja yang diberikan oleh guru ya. Nanti selanjutnya kalian diskusikan nih pertanyaan-pertanyaan berikut ini bersama teman kalian. Yang pertama, apa yang terjadi jika sumber energi listrik pada alat itu dicabut? Wah, bagaimana ya? Yang kedua, apakah sumber energi listrik yang ada pada alat itu tidak akan pernah habis? Apa buktinya? Yang ke C, menurut kalian apa yang akan terjadi jika ternyata tidak ada lagi energi listrik yang bisa digunakan? Waduh, gimana itu? Gawat ya. Oke, ini lakukan bersama-sama ya. Judulnya energi listrik dari baterai. Nah, energi listrik itu bisa diperoleh dari listrik yang disediakan PLN atau menggunakan baterai. Dalam percobaan ini, kalian diberikan kesempatan untuk memanfaatkan energi potensial yang ada pada baterai dan mengubahnya menjadi energi listrik. Ini contohnya ya, alat dan bahannya 2 buah baterai ya, tipe AA atau tipe D juga boleh. Kemudian 1 potong kabel, panjangnya 1,5 meter saja. Kemudian 1 lembar papan atau alas kardus boleh ya. Ukurannya 30 kali 30 saja. Nah, selanjutnya ada selotip, ada 2 lampu, ada steker ya, ada gunting, ada apa lagi nih kawat. Nah, kemudian kalian akan menyusunnya menjadi gambar seperti yang ada di sebelah kanan. Jadi yang pertama, ambil gunting, kupas sedikit kulit kabel hingga terlihat serat kabelnya ya. Kemudian pilih atau putar bagian ujung kulit kabel dan tarik hingga kulit kabel terkelupas. Oke, nanti kita susun seperti gambar yang paling kanan ya. Jadi langkah percobaannya, potong kabel menjadi 3 atau 4 bagian sama panjang. Kupas bagian ujung setiap kabel sepanjang 1 cm sehingga serat kabel tembaga terlihat dengan jelas. Nah, jika kalian sudah berhasil mengupas kabel, nanti kalian akan melihat kawat tembaga seperti gambar berikut. Susun rangkaian listrik dengan menghubungkan setiap kabel dengan komponen listrik seperti gambar berikut. Oke ya, ada tembaga. Apa itu tembaga? Logam yang berwarna kemerah-merahan yang dapat digunakan sebagai bahan baku membuat kawat atau periuk ya. Kemudian yang kelima, pastikan bagian ujung kabel yang terkelupas menempel pada komponen-komponen seperti baterai, saklar, dan lampu. Nah, nyalakan saklar dan amati apa yang terjadi. Oke, selanjutnya nanti kalian diskusikan ya pertanyaan berikut ini bersama anggota kelompok. Kemudian tulis hasil diskusi kalian dalam lembar kerja ya. Apa yang terjadi jika saklar dimatikan? Nah, di tombol off tekan. Nah, itu bagaimana? Jelaskan mengapa demikian. Kemudian yang B, menurut kalian adakah perbedaan nyala lampu antara menggunakan 1 baterai dengan menggunakan 2 baterai? Nah, apakah nyalanya akan menjadi terang ataukah sama saja atau bagaimana? Menurut kalian apa yang akan terjadi jika arah baterai dibalik? Nah, di tempat yang positif kalian taruh negatif. Nah, bagaimanakah? Apakah yang terjadi? Apakah lampu akan tetap menyala ketika saklar dihidupkan? Nah, ini seru ya kalau kalian mau mempraktekkan. Oke, kita refleksikan seberapa penting listrik bagi kehidupan kita. Sangat penting sih ya, karena sekarang juga hampir 80%-an kita sehari-hari memakai peralatan yang menggunakan listrik ya kan. Yang kedua, apa yang terjadi jika kita tidak dapat menggunakan energi listrik dalam waktu 1 hari saja? Wah, bagaimana bisa membayangkan? Mana masak nasi tidak pakai listrik, membuat air minum tidak pakai listrik, tidak bisa menyetrika, sumuk, ya tidak ada AC atau kipas. Wah. Yang ketiga, bagaimana cara kita mendapatkan energi listrik? Oke.
Kita lanjutkan belajar lebih lanjut tentang aliran energi listrik. Energi listrik itu apa sih? Energi listrik merupakan energi yang berasal dari pergerakan benda yang sangat kecil yang disebut elektron. Nah, elektron ini bisa berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain dan menciptakan arus listrik. Kalian akan menemukan banyak elektron pada kabel yang terhubung ke stop kontak. Tapi kalian perlu berhati-hati dengan elektron ya. Karena aliran elektron bisa membuat kalian tersengat listrik. Tersengat listrik rasanya sakit sekali dan bisa membahayakan nyawa. Nah, jika energi listrik dialirkan ke peralatan listrik, peralatan listrik tersebut akan berfungsi seperti kompor yang dialiri gas dari tabung LPG. Peralatan listrik tertentu akan mengubah energi listrik menjadi bentuk energi lainnya. Contohnya nih, setrika. Nah, kan itu mengubah energi listrik yang didapat dari kabel stop kontak PLN menjadi energi panas kan? Kalau televisi mengubah energi listrik menjadi energi bunyi dan cahaya. Kalau pompa air bagaimana? Mengubah energi listrik menjadi energi gerak. Oke, ini ya contoh-contoh peralatan listrik tadi yang sudah Ibu sebutkan menggunakan arus listrik ya. Berdasarkan jenis arus listriknya, listrik yang kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari itu dapat dibagi menjadi dua jenis ya. Ada arus listrik searah atau DC dan arus listrik dua arah AC ya. Listrik yang kita peroleh dari PLN termasuk arus listrik dua arah ya. Adapun energi listrik yang kita dapatkan dari baterai, batu baterai itu merupakan arus listrik searah. Nah, energi listrik bisa diperoleh dari stop kontak yang ada di rumah atau bangunan. Stop kontak ini akan terhubung dengan kabel milik PLN yang sering kalian temui di pinggir jalan tertentu. Nah, jika ditelusuri, kabel-kabel ini akan terhubung dengan gardu-gardu listrik. Gardu-gardu tersebut itu akan mendapatkan pasokan energi listrik dari pembangkit listrik. Apa itu pembangkit listrik? Secara sederhana, pembangkit listrik bisa diartikan sebagai pabriknya yang menghasilkan energi listrik. Jadi kabel-kabel listrik itu digunakan untuk mengalirkan energi listrik ke gedung, bangunan, sekolah, dan rumah kalian. Oke? Seperti itu, iya. Nah, apa kosakata yang baru yang kalian dapatkan kali ini? Itu tadi apa? Elektron. Ya, suatu partikel berukuran sangat kecil yang bermuatan negatif. Nah, kemudian ada gardu listrik juga tadi ya. Gardu listrik itu apa? Alat yang digunakan untuk menyalurkan energi listrik dari pembangkit listrik ke bangunan tertentu. Oke ya, ini ada gambarnya. Jadi ada gambar di mana perjalanan dari pembangkit listrik menuju ke kabel listrik yang tegangan tinggi, kemudian ke gardu listrik, kemudian ke kabel listrik, dan menuju ke gedung atau rumah ya. Kemudian ada PLTA nih ya. PLTA itu adalah pembangkit listrik tenaga air. Ada juga PLTU, pembangkit listrik tenaga uap, karena menggunakan uap ya. Oke, jadi pembangkit listrik ini akan mengalirkan listrik melalui kabel-kabel listrik ya. Nah, jenis pembangkit listrik itu ternyata bermacam-macam ya. Tadi itu di atas sudah ada PLTA, PLTU, ternyata ada juga PLTG, PLTD. PLTG itu gas, PLTD itu diesel ya. Nah, di beberapa negara lain ada juga nih yang menggunakan pembangkit listrik tenaga nuklir atau pembangkit listrik tenaga ombak. Nah, ada yang pembangkit listrik tenaga angin. Nah, angin juga ada. Gitu ya. Tadi ada kosakata baru apa nih yang kalian dapatkan? Ada kata-kata diesel ya. Diesel itu apa? Sebuah alat atau mesin motor yang menggunakan bahan bakar solar. Ada lagi bayu. Nah, bayu itu istilah lain dari angin ya. Yang lainnya ada PLTP, yaitu pembangkit listrik tenaga panas bumi. Ada juga tadi udah ya PLTA, ini kayak di negeri Belanda ya, menggunakan angin. Ya, yang ada bunga tulipnya ya. Kemudian ada lagi PLTS, pembangkit listrik tenaga surya ya. Nah, ini Masya Allah banyak sekali karya kreativitas manusia ya. Nah, berbagai jenis pembangkit listrik ini tersebar di beberapa daerah di Indonesia dan energi listrik yang dihasilkan disalurkan ke seluruh kota dan daerah. Nah, ini gambar berikut
memperlihatkan lokasi pembangkit listrik tersebut di Indonesia. Adakah pembangkit listrik di daerahmu? Nah, ini ya, ada PLTA. PLTA-nya di mana? Jatiluhur, PLTA Gajah Mungkur, ada Asahan. Ada PLTU nih, PLTU Cilacap, Priuk, Paiton ya, Suralaya, PLTG di Cikarang sama Batanghari. Ada PLTD-nya di Karimun Jawa sama Banua 5. Ada PLTP di Dieng, Gunung Salak dan Kamojang gitu. Oke. Selanjutnya saat ini para ilmuwan dan insinyur itu sedang berusaha untuk mencari sumber energi alternatif lain yang dapat digunakan menjadi energi listrik. Hal ini dilakukan agar kebutuhan energi kita dapat tercukupi. Apakah kalian tertarik untuk menjadi ilmuwan yang menemukan sumber energi lain tersebut? Ayo kita cari ya, agar banyak variasi yang lain dan kita tidak kekurangan sumber energi. Oke, saatnya kita memilih tantangan ya. Mencari tahu cara membangkitkan energi listrik. Coba bagi kalian yang ingin mempelajari lebih lanjut tentang magnet, listrik, dan teknologi, kalian bisa nih melakukan aktivitas berikut ini ya. Yang pertama dengan menggunakan berbagai macam sumber seperti buku boleh, portal informasi melalui internet maupun narasumber tertentu boleh. Carilah informasi mengenai bagaimana proses membangkitkan listrik pada salah satu pembangkit listrik. Yang kedua, gambarkan skema proses membangkitkan energi listrik di selembar kertas. Kemudian yang ketiga, ceritakan kepada guru atau teman kalian bagaimana proses membangkitkan energi listrik di suatu pembangkit listrik. Apa yang sudah aku pelajari? Apa saja? Yang pertama tadi ada listrik adalah salah satu bentuk energi yang terjadi sebagai akibat adanya pergerakan muatan. Yang kedua, pada umumnya loh ya, energi listrik yang kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari didapatkan dari pembangkit tenaga listrik yang disalurkan melalui kabel-kabel. Kemudian yang ketiga, energi listrik dapat digunakan untuk membuat berbagai peralatan elektronik berfungsi ya. Oke, ada kosakata baru apakah? Ada energi alternatif tadi ya, energi yang berasal dari sumber non-fosil. Non-fosil itu contohnya apa? Air, angin, matahari, dan sebagainya ya. Yang tidak menggunakan minyak bumi, seperti itu maksudnya. Oke. Yang keempat, tadi kita sudah mempelajari tentang energi listrik dapat diubah menjadi bentuk energi lainnya agar bermanfaat untuk kehidupan kita. Contohnya seperti energi listrik yang diubah menjadi energi cahaya pada lampu dan televisi. Dalam skala besar, energi listrik bisa diperoleh dari suatu pembangkit listrik ya. Kemudian yang keenam, pembangkit listrik dibagi menjadi beberapa jenis berdasarkan sumber energinya ya. Tadi beberapa sumber energi utamanya. Tadi ada PLTU, pembangkit listrik tenaga uap, PLTA, pembangkit listrik tenaga air, PLTG, pembangkit listrik tenaga gas, PLTH, pembangkit listrik tenaga hidrotermal, ada pembangkit listrik tenaga diesel. PLTA itu tidak hanya air ya, angin juga termasuk. Oke. Energi listrik dapat dimanfaatkan untuk menghasilkan gaya magnet. Itu untuk topik B yang kita pelajari hari ini. Selanjutnya kita ke topik C. Coba kita perhatikan di rumah kalian. Nah, di rumah kalian lihat, kemudian kalian pikirkan tentang energi. Pertanyaan esensial kali ini yaitu apa sih teknologi itu? Nah, yang kedua, bagaimana teknologi membantu kehidupan kita? Yang ketiga, bagaimana listrik berperan dalam perkembangan teknologi? Oke ya, bagaimana di rumah kita bisa ada televisi, laptop, ada apa lagi? Kulkas, freezer, pembuat kopi ya. Ada kompor gas, ada microwave misalnya ya. Itu adalah semua benda-benda yang menggunakan teknologi. Nah, perangkat teknologi apa saja yang terdapat pada gambar tadi itu sudah Ibu sebutkan ya. Lalu apakah kalian pernah merasakan sulitnya beraktivitas di malam hari karena tidak ada penerangan lampu?
Pernah ya saat mati lampu ya. Atau merasakan lelahnya berjalan kaki ke tempat yang jauh karena tidak memiliki kendaraan bermotor ya. Lampu listrik, kendaraan bermotor, telepon genggam, dan semua peralatan yang kalian gunakan untuk memudahkan menjalani kehidupan sehari-hari atau aktivitas sehari-hari itu merupakan contoh dari peralatan yang menggunakan teknologi tuh. Lalu, kalau begitu apa itu teknologi? Jadi sederhananya, teknologi adalah penerapan dari ilmu pengetahuan yang membantu kita menyelesaikan permasalahan dalam kehidupan sehari-hari ya. Ini menurut Britannica ya tahun 2020. Contohnya nih, ketika malam tiba, keadaan di sekitar kita menjadi gelap. Oleh karena itu, para ilmuwan menciptakan teknologi lampu sehingga pada saat malam menjadi terang. Oke ya, lampu sebagai penerangan. Ini ada contoh berbagai jenis kendaraan bermotor ya. Itu adalah keadaan sekarang yang sudah dimudahkan dengan adanya teknologi. Ketika kita sulit melakukan perjalanan jauh, ilmuwan menciptakan kendaraan bermotor ya agar kita bisa melakukan perjalanan jauh tanpa kelelahan. Dahulu kita sulit berkomunikasi dengan orang lain yang jaraknya berjauhan. Kemudian ilmuwan menciptakan teknologi komunikasi sehingga terciptalah telepon genggam. Dengan teknologi tersebut kita bisa berbicara ya dengan orang lain secara langsung meskipun saling berjauhan. Jadi berbagai teknologi tersebut bisa membantu kita melakukan aktivitas sehari-hari. Lalu bagaimana dengan kalian? Apakah kalian sudah menggunakan teknologi untuk melakukan aktivitas sehari-hari? Yuk kita berkenalan dengan teknologi yang ada di sekitar kita. Mari kita mencoba ya. Teknologi di sekitar kita, judulnya ya. Yang pertama, amati dan cari benda-benda di sekitar sekolahan, di sekitar sekolah kalian, yang menurut kalian menggunakan teknologi pada saat membuatnya. Nah, 2. Cari tahu apakah benda-benda tersebut menggunakan listrik agar dapat berfungsi dengan baik. Nah, ini petunjuk buat kalian nih. Kalian bisa mengetahui apakah benda itu membutuhkan listrik agar dapat berfungsi dengan cara melihat apakah benda tersebut memerlukan baterai atau kabel, ya. Kalau memerlukan salah satunya, berarti itu ada indikasi bahwa benda tersebut menggunakan listrik, ya. Tuliskan benda-benda yang kalian temukan pada lembar kerja tersebut sesuai dengan arahan dari guru. Kemudian pikirkan kegunaan dari benda tersebut dan tuliskan jawabannya dalam lembar kerja. Oke ya, mari kita refleksikan ya. Apakah teknologi harus menggunakan listrik? Iya sih ya. Yang kedua, apakah setiap teknologi pasti membantu manusia menyelesaikan masalah dalam kehidupan sehari-hari? Iya juga ya. Apa jadinya jika kalian tidak lagi dapat menggunakan benda-benda berteknologi? Wah, kalian pasti mengalami kesulitan ya. Dan memerlukan waktu yang lebih lama. Jadi apa pengertian teknologi menurut kalian? Nah, kalau begitu adalah teknologi itu adalah benda-benda yang dihasilkan dari ilmu pengetahuan untuk memudahkan manusia dalam kehidupan sehari-hari ya, begitu kali ya? Iya. Oke, kita belajar lebih lanjut. Cerita tentang teknologi dalam bentuk yang paling sederhana. Teknologi telah diterapkan sejak 3,3 juta tahun yang lalu. Wah, lama sekali ya. Manusia purba menggunakan batu yang tajam sebagai alat untuk memotong dan batu yang tumpul sebagai palu. Nah, seiring berjalannya waktu, manusia mulai mengembangkan teknologi untuk berbagai keperluan, tidak hanya untuk berburu dan mencari makan, namun juga untuk bercocok tanam, menghasilkan makanan ya, membuat peralatan dari besi, berlayar, dan menjelajah lautan. Manusia menciptakan alat-alat ya, seperti kincir angin, kompas, jam mekanik, dan mesin cetak. Oke, perkembangan teknologi semakin pesat nih ketika James Watt ya, seorang berkebangsaan Skotlandia, menciptakan mesin uap untuk pertama kalinya di tahun 1765. Wah, ia berhasil memanfaatkan uap bertekanan untuk menggerakkan mesin. Nah, temuannya ini menjadi cikal bakal lahirnya revolusi industri 2.0 yang mengubah dunia ya. Temuannya ini menjadi teknologi yang ditemukan James Watt ini
memicu penciptaan dan penggunaan mesin untuk keperluan industri maupun transportasi seperti kereta api, kapal bertenaga uap, dan mobil ya. Nah, bentuk teknologi lainnya yang mengubah kehidupan di dunia yaitu penggunaan energi listrik untuk penerangan yang dicetuskan oleh Thomas Alva Edison ya pada tahun 1879 ya. Oke, ini data diambil dari Britannica tahun 2020. 3 tahun setelahnya Edison membangun pembangkit listrik untuk pertama kalinya. Dan hal ini memicu produksi listrik dalam skala besar ya. Perkembangan teknologi menjadi semakin pesat setelahnya. Banyak temuan baru yang ditemukan seperti kendaraan ya. Itu dalam bidang teknologi telekomunikasi di tahun 1844 untuk pertama kalinya ditemukan mesin telegraf. Ini penemuan terus berlanjut hingga di tahun 1876 ditemukan telepon oleh Alexander Graham Bell, radio di tahun 1901 oleh Guglielmo Marconi, dan televisi 16 tahun setelahnya oleh Pilote Transport. Oke. Ada beberapa kata yang kalian kelihatannya baru mendengar nih. Nah ya, ada manusia purba, itu manusia yang hidup di zaman prasejarah. Ada kata telekomunikasi tadi, komunikasi yang merujuk pada kombinasi suara dan data, baik analog maupun digital komputer. Nah, maupun digital ya. Kemudian ada komputer. Komputer itu apa? Perangkat elektronik yang digunakan untuk memanipulasi data. Itu ya, Masya Allah ya. Perkembangan di dunia ini sungguh luar biasa ya. Ini gambar-gambarnya pada zaman dahulu kala ketika ada Alexander Graham Bell dengan telepon, Guglielmo Marconi dengan radio ya, Pilote Transport dengan televisinya ya. Nah, teknologi ini mempermudah komunikasi jarak jauh ya. Kemudian mulai tahun 1900-an itu perkembangan teknologi di berbagai bidang berkembang dengan sangat pesat. Apalagi sejak diciptakannya komputer tahun 1937 dan elektronika modern di tahun 1947. Adanya teknologi-teknologi ini memicu munculnya banyak teknologi baru di bidang perikanan, pertanian, kelautan, kehutanan, industri manufaktur ya, industri pangan dan lain sebagainya. Nah, berkat peran para ilmuwan, kita bisa menikmati kehidupan yang penuh dengan teknologi seperti saat ini. Dahulu, jika kita ingin melakukan perjalanan yang sangat jauh, kita membutuhkan waktu berhari-hari ya, atau bahkan berbulan-bulan. Seperti orang mau naik haji itu membutuhkan waktu sampai 2 bulan sebelumnya gitu kan pada zaman dahulu ya. Nah, dengan adanya teknologi transportasi, kita bisa bepergian jauh menggunakan pesawat hanya dalam beberapa jam saja. Adanya teknologi di masa kini juga membantu kita berkomunikasi dengan orang lain yang berjauhan dengan sangat mudah ya. Cukup menggunakan ponsel pintar, kita bisa menghubungi siapapun dan dimanapun tanpa kesulitan. Teknologi masa kini juga banyak membantu para petani, nelayan, dan pedagang untuk memudahkan pengelolaan dan meningkatkan penjualan ya. Teknologi di bidang pertanian berhasil menciptakan bibit-bibit tanaman yang unggul, yang lebih unggul lagi seperti itu. Teknologi di bidang kelautan membantu para nelayan untuk mengetahui kapan waktu yang tepat untuk melaut gitu ya. Di bidang perdagangan, pedagang yang ada di desa dapat menjual barangnya di kota-kota besar dengan sangat mudah. Apalagi sekarang ya ada internet, cukup promosi via internet, medsos, itu sudah luar biasa sekali ya. Teknologi terus berkembang seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan. Adanya teknologi akan membantu kita menjalani kehidupan dan menyelesaikan setiap permasalahan yang kita hadapi. Oleh karena itu, sebagai generasi muda, kita perlu terus-menerus belajar agar kelak bisa turut mengembangkan teknologi dan meningkatkan taraf hidup orang-orang di sekitar kita. Oke, saatnya kita memilih tantangan, yaitu peralatan dengan teknologi masa lalu. Oke ya. Dalam 100 tahun terakhir ini,
perkembangan teknologi sangat pesat. Nah, ada banyak peralatan baru yang diciptakan untuk membantu manusia menyelesaikan permasalahan yang dihadapi dalam kehidupan sehari-hari. Walau begitu, ada banyak juga peralatan dengan teknologi lama yang sudah ditinggalkan. Kalian akan mencari tahu peralatan dengan teknologi di masa lalu yang saat ini sudah jarang atau tidak ditemukan, tidak digunakan lagi beserta penyebab dan dampaknya untuk kehidupan kita saat ini. Tanyakan kepada orang tua kalian ya, paman, bibi, kakek, nenek tentang contohnya nih, peralatan yang dulu suka mereka pakai tapi saat ini sudah tidak tergantikan dengan teknologi yang lain. Apa tuh? Pawon ya enggak. Pawon itu kompor zaman dulu ya, Pak. Kompor zaman dulu tetapi menggunakan bahan bakar dari kayu yang dibakar ya. Kemudian yang kedua, peralatan apa yang saat ini ada tapi dulu saat mereka masih muda atau kecil peralatan tersebut belum ada? Banyak ini, HP ya, magicom, rice cooker ya, banyak sekali. Kemudian mintalah mereka untuk menceritakan bagaimana dahulu ketika peralatan tersebut belum ada. Cari tahu juga bagaimana peralatan tersebut membantu kehidupan mereka saat ini. Tuliskan hasil diskusi kalian dalam buku tugas dan ceritakan kepada teman atau guru kalian ya. Oke, apa saja yang sudah kita pelajari? Yang pertama, teknologi adalah bentuk penerapan ilmu pengetahuan untuk menyelesaikan permasalahan atau menghadapi tantangan dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, teknologi sederhana contohnya pisau, obeng, dan palu. Teknologi yang rumit contohnya komputer, ponsel pintar, internet, dan lain sebagainya. Yang ketiga, teknologi selalu mengalami perubahan dari waktu ke waktu sehingga bisa jadi ada teknologi yang tidak digunakan lagi di tahun-tahun mendatang. Yang keempat, bentuk penerapan teknologi juga bisa dalam bentuk proses seperti teknologi pengolahan tanah, teknologi pembibitan tanaman, teknologi penyembuhan suatu penyakit, dan sebagainya. Yang kelima, salah satu bentuk penerapan teknologi yaitu mengubah suatu bentuk energi ke bentuk energi lainnya, seperti pembangkit listrik tadi ya. Oke, saatnya kita melakukan proyek belajar. Saat ini kita hidup di zaman yang dipenuhi dengan teknologi yang membantu kita menjalani aktivitas dalam kehidupan sehari-hari. Yuk kita cari tahu lebih dalam tentang teknologi di sekitar kita sebagai proyek belajar. Oke ya. Tujuan proyek yang pertama, mengetahui peralatan di lingkungan sekitar yang memanfaatkan energi listrik atau gaya magnet. Yang kedua, menjelaskan bagaimana energi listrik atau gaya magnet dimanfaatkan dalam alat tersebut. Kemudian langkah pengerjaan proyeknya yang pertama, menentukan dulu peralatan berteknologi yang ditelaah ya. Cari benda-benda atau peralatan di sekitar kalian. Baik itu di rumah, di sekolah, atau di tempat terdekat yang memenuhi kriteria seperti pada tabel di bawah ini. Oke ya, ini tabelnya seperti ini. Contohnya nih, kriteria membutuhkan energi listrik untuk dapat berfungsi. Nah, pertanyaannya yang untuk membantu identifikasi, apakah peralatan ini menggunakan baterai agar berfungsi? Apakah peralatan itu harus dihubungkan ke stop kontak agar berfungsi? Nah, kalau kedua salah satunya menjawab iya, berarti itu energinya energi listrik nih ya. Kemudian kriteria memiliki kegunaan yang spesifik. Nah, apakah kegunaan alat ini, misalnya nih setrika, kan hanya untuk melicinkan baju. Nah, oke ya. Apakah alat itu bisa membantu kita menyelesaikan masalah dalam kehidupan sehari-hari? Iya, biasanya sih iya kalau sesuatu diciptakan itu agar bisa menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh manusia. Yang ketiga kriterianya apakah mengandung magnet? Nah, ini opsional sih ya, tidak harus ya. Apakah di dalam peralatan tersebut terdapat magnet? Apakah ada gaya magnet yang terlibat saat alat itu digunakan? Nah, itu tahap yang pertama. Tahap yang kedua, menelaah dan mengidentifikasi cara kerja peralatan berteknologi. Nah, pada tahap ini kalian akan mencari tahu bagaimana peralatan berteknologi bekerja. Kalian dapat mencari tahu dengan melakukan hal berikut ini ya. Yang pertama, mencari informasi cara kerja peralatan tersebut di berbagai media seperti buku, majalah, dan internet. Yang kedua, mencari informasi cara kerja peralatan tersebut dan berdiskusi dengan orang yang kalian anggap tahu, misalnya teman, orang tua, orang dengan profesi mekanik, atau insinyur ya. Yang ketiga, membongkar peralatan tersebut dan melakukan eksplorasi terbimbing untuk mencari tahu bagaimana cara kerjanya sih. Nah, untuk mencari tahu nomor 3 ini,
pastikan kalian melakukannya dengan pendampingan orang dewasa ya, untuk mengurangi resiko alat menjadi rusak atau terjadi kecelakaan kerja. Oke ya, pada tahap yang ketiga nanti kalian membuat media presentasi. Hasilnya kalian presentasikan ya di satu lembar kertas karton, nanti kalian tuliskan ya. Buat juga posternya, poster media presentasi kalian. Berikan beberapa hiasan yang menurut kalian relevan dengan poster atau media presentasi. Oke ya, kemudian tahap yang keempat nanti kalian mempresentasikan proyek mandiri kalian ya. Lakukan ya presentasinya di depan kelas, dibantu oleh teman-teman, dan pembagian tugasnya sesuai dengan hobinya teman-teman sih. Ada teman yang kalian yang suka menulis, ada teman kalian yang sukanya uprek-uprek barang, nah ya yang bergerak, terus ada yang sukanya melihat. Nah ini dibagi sesuai dengan ini apa ya jenenge ini, apa itu namanya, kemampuan teman kalian. Oke, yang kelima, tahap 5, refleksi kegiatan proyek. Apa pengalaman menarik yang didapatkan saat melakukan kegiatan proyek ini? Apa saja hambatan yang kalian dapatkan saat melakukan kegiatan proyek ini? Dan seberapa puas kalian dengan hasil yang didapatkan dari melakukan kegiatan proyek ini? Kemudian, berdasarkan pengalaman kalian menyelesaikan proyek ini, menurut kalian, apa peralatan lainnya yang memanfaatkan energi listrik dan gaya magnet? Oke, ya. Ini nih, contohnya nih, peta konsepnya ya. Bisa menghasilkan gaya magnet, apakah menggunakan magnet ataukah menggunakan listrik ya, atau magnet bisa menghasilkan energi listrik atau listrik bisa menghasilkan gaya magnet gitu ya, boleh ya. Nah itu contohnya nih, kalau yang magnet ditemukan di mainan apa saja. Nah yang menghasilkan medan magnet sehingga bisa tarik menarik, oh ya tadi ada kata-kata apa, tarik menarik. Tadi itu magnet bisa tarik menarik itu karena apa ya? Karena kutubnya sesama atau harus yang berbeda. Akan terjadi tolak menolak jika kutubnya sama atau berbeda. Oke ya. Itu yang sudah kita pelajari tadi ya. Kemudian kalau yang magnet bisa menghasilkan energi listrik, ada energi kalor, contohnya setrika ya tadi ya. Energi bisa dirubah ke bentuk yang lainnya ya. Energi listrik menjadi energi cahaya, contohnya apa nih? Lampu. Energi listrik dirubah menjadi energi gerak, contohnya apa nih? Kipas angin contohnya ya. Dan seterusnya seperti itu. Ini peta konsep seperti ini agar mudah dipahami oleh kalian ya. Oke, saatnya kita uji pemahaman kita ya. Yang pertama dengan cara menuliskan pendapat. Ini berikan pendapat kalian tentang pernyataan-pernyataan berikut ini dengan cara menuliskan setuju atau tidak setuju beserta alasannya pada buku tugas ya. Yang pertama, gaya magnet bisa didapatkan dari sebatang kayu. No, tidak bisa ya. Yang kedua, gaya magnet dapat menarik besi. Bisa. Yang ketiga, jika saya dekatkan kutub utara dengan kutub selatan, kedua magnet itu akan saling tolak-menolak. Salah ya, harusnya tarik-menarik ya. Magnet biasa digunakan sebagai salah satu komponen di dalam mainan. Iya. Gaya tarik-menarik dan tolak-menolak magnet sekarang. Perhatikan gambar susunan magnet berikut. Menurut kalian manakah magnet yang akan saling tolak-menolak dan tarik-menarik? Ya, U dengan U otomatis akan tolak-menolak ya. Kalau yang A dan B itu tolak-menolak, kalau yang B dengan yang C itu akan tarik-menarik. Oke ya. Salinlah gambar berikut ya dalam tugas kalian, kemudian gambarkan garis-garis magnet yang terjadi di antara magnet tersebut. Apakah akan tarik-menarik atau tolak-menolak. Oke ya. Yang ketiga, C, peran teknologi untuk kehidupan nih. Bacalah cerita singkat tentang Aga yang sedang berkunjung ke rumah neneknya di Kabupaten Tasikmalaya berikut ini. Seminggu bersama nenek di Cipatujah. Saat liburan akhir tahun kemarin, aku sempat berkunjung ke rumah nenekku yang berada di Kabupaten Tasikmalaya. Rumah nenek berada di daerah tepi pantai di Kecamatan Cipatujah. Lebih tepatnya di Desa Ciheras. Meskipun di sana cuacanya panas, aku tidak merasa gerah karena anginnya sangat kencang. Aku sangat suka berdiam diri di depan rumah sambil melihat perahu-perahu nelayan yang ada di daerah pantai.
Selama berada di rumah nenek, aku sangat senang meskipun di rumah nenek tidak ada internet dan listrik sangat terbatas. Aku bisa melakukan banyak hal yang tidak bisa aku lakukan di kota. Aku bisa bermain layang-layang, membuat istana pasir, dan berlari-lari sesuka hati tanpa khawatir tetap tertabrak mobil ataupun sepeda motor. Pernah suatu ketika, aku diajak oleh paman menemui temannya yang bernama Om Riki. Kata pamanku, beliau orangnya keren. Pernah membuat pembangkit listrik tenaga bayu atau angin ya. Rumah Om Riki tidak terlalu jauh dari rumah nenek. Aku dan paman ke sana menggunakan sepeda kayu. Sesampainya di rumah Om Riki, aku melihat ada banyak kincir angin yang berputar-putar di belakang rumahnya. Menariknya, kincir angin ini tidak terbuat dari bambu seperti kincir angin yang biasanya aku lihat. Warnanya perak, mengkilat, dan terlihat kokoh. Aku menduga kincir angin itu terbuat dari besi. Karena sangat penasaran, aku langsung bertanya ke Om Riki. Sesaat setelah paman mengenalkanku, aku banyak bertanya tentang kincir angin itu. Seperti menanyakan apa kegunaannya, bagaimana cara membuatnya, dan sebagainya. Ternyata kincir angin itu dibuat untuk menghasilkan energi listrik. Wow, keren sekali. Aku baru tahu bahwa ternyata energi listrik itu tidak harus didapatkan dari PLN, tapi juga bisa menggunakan kincir angin seperti itu. Kata Om Riki, angin yang kencang bisa dimanfaatkan untuk memutar kincir angin. Energi angin yang memutar kincir akan diteruskan untuk memutar baling-baling pada generator sehingga menghasilkan energi listrik. Dia juga menjelaskan bahwa di dalam generator itu ada magnetnya. Aku terpukau dengan penjelasan Om Riki. Aku jadi semakin bersemangat untuk menjadi ilmuwan di masa depan dan menciptakan teknologi-teknologi keren seperti yang dilakukan oleh Om Riki. Pengalaman seminggu di rumah nenek benar-benar berkesan. Selain berlibur dan bersenang-senang, aku juga mendapatkan ilmu dan pengetahuan baru. Cari tahu apa saja bentuk aktivitas dan benda-benda yang disebutkan oleh Aga dalam cerita tersebut yang berkaitan dengan teknologi. Wow, seru ya? Oke, semoga dari kalian semuanya yang ada di sini yang menonton, yang melihat tayangan ini, kalian akan menjadi ilmuwan-ilmuwan masa depan dari daerah kalian masing-masing. Oke, sekian materi pada kali ini. Kita tutup bersama dengan doa kafaratul majlis bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian, jangan lupa ya mampir di medsosnya Bunda Sarifah. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.